Halo sahabat militer, hari ini kita bakal menyelami sebuah pertaruhan strategis raksasa yang sedang mengubah peta kekuatan di kawasan kita. Coba deh bayangin, ada sesosok predator di kedalaman samudra. Pemburu senyap yang bisa ngintai mangsanya berbulan-bulan, tanpa terdeteksi, tanpa suara, dan yang paling gila, dia nggak perlu isi bahan bakar selama puluhan tahun. Nah, teknologi inilah kapal selam bertenaga nuklir yang sekarang jadi pusat dari pertaruhan strategis terbesar yang pernah dilakukan Australia. Ini adalah sebuah langkah yang bakal mendefinisikan ulang siapa yang berkuasa di Indo-Pasifik untuk generasi-generasi mendatang. Yuk, kita bedah bareng-bareng. Dan tentu pertaruhan ini harganya nggak main-main. 368 miliar dolar Australia. Ini angka perkiraan maksimal untuk program kapal selam AUKUS, sebuah komitmen finansial yang nunjukin betapa seriusnya Australia soal ini. Oke, untuk paham kenapa angkanya sebesar itu, kita harus ngerti dulu lompatan teknologinya. Kenapa sih propulsi nuklir ini disebut game changer buat angkatan laut? Ini bukan cuma sekedar upgrade biasa. Ini adalah sebuah evolusi dalam cara berperang di bawah laut. Gini, bedanya itu fundamental banget. Kapal selam konvensional yang pakai diesel listrik itu ibaratnya sprinter. Larinya kencang tapi cuma sebentar, gampang capek. Mereka harus rutin naik ke dekat permukaan buat nyalain mesin diesel dan isi ulang baterai. Proses ini namanya snorkeling. Dan di saat itulah mereka paling lemah dan gampang dideteksi musuh. Sebaliknya, kapal selam bertenaga nuklir atau SSN itu ibarat pelari maraton super. Reaktor nuklirnya kasih tenaga yang hampir tak terbatas. Artinya, dia bisa menyelam lebih dalam, melaju lebih cepat, dan terus beroperasi berbulan-bulan tanpa perlu bernafas. Ini benar-benar beda kelas. Pertanyaan besarnya, kenapa sekarang? Kenapa Australia mau jor-joran investasi segila ini? Jawabannya ada di perubahan drastis lanskap keamanan di Indo-Pasifik yang terjadi tepat di depan mata kita. Coba kita lihat datanya. Cuma dalam 2 dekade, Angkatan Laut Cina atau PALN udah bertransformasi jadi angkatan laut terbesar di dunia dari segi jumlah kapal. Tapi ini bukan cuma soal kuantitas loh, mereka secara masif memodernisasi armadanya dengan kapal induk, kapal serbu amfibi, dan yang paling penting buat topik kita hari ini, kapal selam serang bertenaga nuklir tipe 093B. Ditambah lagi, manuver agresif mereka di Laut Cina Selatan dan tekanan ke Taiwan itu semua jadi sinyal bahaya yang nggak bisa diabaikan oleh Canberra. Dan inilah inti masalahnya buat Australia. Jalur-jalur perdagangan utama yang jadi urat nadi ekonomi mereka sekarang berada persis di bawah bayang-bayang kekuatan militer Cina yang terus tumbuh. Nah, disinilah kapal selam kelas Collins mereka yang sudah tua jadi terasa ketinggalan zaman. Jangkauan dan daya tahannya yang terbatas jadi kelemahan fatal. Dampaknya ke Indonesia jelas ada. Perairan strategis kita ada persis di tengah-tengah potensi gesekan kekuatan besar ini. Jadi, buat menjawab tantangan itu, para anggota AUKUS, Australia, Inggris, dan Amerika Serikat nyusun sebuah rencana atau roadmap yang super ambisius. Ini bukan proyek simsalabim jadi, ini adalah rencana untuk 50 tahun ke depan. Rencananya dibagi jadi beberapa tahap. Pertama, mulai tahun 2027, kapal selam nuklir Amerika dan Inggris bakal mulai rotasi di pangkalan Australia Barat. Tujuannya, biar para kru Australia terbiasa dan belajar. Terus, di awal 2030-an, Australia bakal beli dulu 3-5 kapal selam nuklir kelas Virginia dari Amerika sebagai jembatan. Puncaknya, baru di awal 2040-an, SSN AUKUS pertama, desain baru yang dibangun di galangan kapal Adelaide, akan resmi beroperasi. Jadi ini proses transfer teknologi dan kemampuan secara bertahap. Dan ini poin yang paling penting untuk kita ingat. Ini bukan sekedar jual-beli senjata biasa. Amerika Serikat dan Inggris setuju untuk membagikan teknologi propulsi nuklir mereka yang paling rahasia. Sesuatu yang sebelumnya cuma pernah mereka lakukan di antara mereka berdua. Ini nunjukin betapa tingginya tingkat kepercayaan dan juga tingkat kekhawatiran mereka. Tabel ini ngejelasin semuanya dengan gamblang. Lihat deh lompatan kemampuannya. Dari yang tadinya pakai diesel listrik jadi nuklir. Dari daya tahan yang cuma hitungan minggu jadi puluhan tahun. Dari yang perannya cuma buat pertahanan pesisir, jadi pencegahan strategis jarak jauh. Ini benar-benar mengubah total keseimbangan kekuatan di bawah laut kawasan kita. Oke, sekarang mari kita bahas dampaknya buat kita. Di Asia Tenggara, keputusan besar Canberra ini nggak terjadi di ruang hampa. Gelombangnya kerasa banget di seluruh negara tetangga. Dan tentu saja, terutama di Indonesia. Disinilah kontroversinya dimulai.
AUKUS ini jalan di sebuah area abu-abu dalam Perjanjian Non-Proliferasi Nuklir atau NPT. Gampangnya gini, perjanjian itu dengan keras melarang penyebaran senjata nuklir. Tapi perjanjian itu nggak secara jelas melarang transfer teknologi reaktor nuklir untuk tujuan propulsi atau penggerak kapal. Nah, celah hukum inilah yang dipakai AUKUS, dan ini memicu perdebatan panas di seluruh dunia. Merespons celah ini, Indonesia jadi salah satu negara yang paling vokal. Secara diplomatis, Jakarta lewat Ibu Menlu Retno Marsudi secara konsisten menyuarakan keprihatinannya. Bukan menolak mentah-mentah ya, tapi lebih ke sebuah peringatan keras. Hei, hati-hati, jangan sampai langkah ini malah memicu perlombaan senjata baru di kawasan kita yang damai. Nah, dampaknya buat Indonesia itu sangat nyata dan geografis. Lihat saja peta ini. Fokusnya ada di selat-selat strategis kita, seperti Selat Lombok Makassar dan Ombai Wetar. Ini adalah jalur laut dalam yang ideal banget buat lalu lintas kapal selam. Para pengamat khawatir perairan kita bisa jadi semacam jalan tol yang super sibuk buat kapal selam nuklir. Bukan cuma dari AUKUS, tapi juga dari Cina dan negara lain yang merespons. Tentu ini jadi tantangan langsung buat kedaulatan dan keamanan maritim kita. Ini kemudian membawa kita ke satu pertanyaan besar untuk seluruh kawasan. Apakah AUKUS ini benar-benar jadi pemicu perlombaan senjata baru? Apakah negara-negara tetangga lain bakal merasa terpaksa untuk ikut-ikutan upgrade militer mereka sebagai respons? Akhirnya, semua ini bermuara pada satu pertanyaan yang kompleks buat Indonesia. Hadirnya AUKUS ini sebenarnya ancaman atau justru keuntungan? Mari kita coba lihat dua sisi dari koin yang sama ini. Di satu sisi, ada argumen yang bilang kalau AUKUS itu adalah penyeimbang yang kita perlukan. Dengan adanya kekuatan penyeimbang terhadap militer Cina, AUKUS secara nggak langsung bisa menjaga stabilitas regional. Tapi di sisi lain, AUKUS juga bisa dilihat sebagai sebuah provokasi berbahaya. Sebuah langkah yang malah meningkatkan tensi, melanggar semangat zona bebas senjata nuklir Asia Tenggara, dan memaksa negara-negara seperti kita untuk memilih mau berpihak ke siapa. Pada akhirnya, dilema ini kembali ke kita semua. Apakah punya tetangga yang jauh lebih kuat secara militer itu bikin kita jadi lebih aman? Atau malah menempatkan kita di posisi yang rawan, kejepit di tengah konflik kekuatan besar? Nah, kami mau dengar pendapat Anda. Tulis di kolom komentar. Menurut Anda, AUKUS ini menguntungkan atau merugikan Indonesia, tepat di perairan yang mengelilingi kita? Ya, ini adalah kisah AUKUS, dan percayalah, dampaknya terasa banget sampai ke Jakarta. Nah, dengerin kata-kata ini. Bener-bener menusuk dari belakang. Tajam banget kan? Dan ini bukan dialog film loh, ini ucapan langsung dari Menteri Luar Negeri Prancis. Ini tuh luapan emosi yang jujur, ekspresi syok total waktu aliansi AUKUS diumumkan, dan kesepakatan abad ini buat Prancis tiba-tiba lenyap begitu saja. Yuk kita bedah tuntas apa sih yang sebenarnya terjadi di balik layar? Ini dia, angka yang jadi sumber masalahnya. 50 miliar dolar Australia. Di tahun 2016, Australia tekan kontrak segede ini dengan Naval Group Prancis. Proyeknya super ambisius, membangun 12 kapal selam konvensional. Kontrak ini bukan cuma soal duit, tapi seharusnya jadi pondasi kemitraan strategis antara Paris dan Canberra di Indo-Pasifik buat puluhan tahun ke depan. Tapi, ya itu, semua runtuh dalam sekejap. Oke, mari kita lihat gimana drama ini terjadi tahap demi tahap. 2016, semuanya kelihatan baik-baik aja. Tapi coba kita lompat ke Juni 2021. PM Australia Scott Morrison ketemu Presiden Macron di Paris, sama sekali nggak ada sinyal apa-apa. Tiba-tiba, boom, 15 September, AUKUS lahir, dan kesepakatan sama Prancis langsung mati. Reaksi Paris? Luar biasa keras. Sampai menarik duta besar mereka loh, ini sebuah tamparan diplomatik yang jarang banget terjadi antar sekutu. Puncaknya, waktu seorang jurnalis nanya ke Presiden Macron, apa Perdana Menteri Morrison bohong sama Anda? Jawaban Macron, wah nusuk banget. Saya tidak berpikir, saya tahu. Ini udah bukan diplomasi lagi, ini penghinaan terbuka di panggung dunia. Luka diplomatik ini ternyata dalam banget, dan harganya pun mahal. Pemerintah baru Australia akhirnya harus bayar kompensasi yang gila-gilaan, lebih dari 8,5 triliun rupiah. Itu dibayarkan ke Naval Group Prancis cuma buat mencoba memperbaiki hubungan yang udah terlanjur hancur. Oke, sekarang pertanyaan paling penting. Kenapa? Kenapa coba Australia rela mengorbankan hubungan baik dengan kekuatan besar Eropa, terus bayar kompensasi triliunan rupiah? Emang ada apa sih yang begitu mendesak sampai mereka harus ambil langkah sedrastis ini? Nah, jawabannya ada di perbedaan yang sangat fundamental ini.
Kesepakatan sama Prancis itu buat kapal selam konvensional yang pakai diesel listrik. Sedangkan AUKUS, wah ini beda level. Mereka nawarin kapal selam bertenaga nuklir. Ini bukan cuma upgrade ya, ini lompatan generasi. Ibaratnya, dari mobil bertenaga bensin, langsung loncat ke pesawat tempur siluman. Aturan mainnya berubah total. Ini dia pembenaran resmi dari Canberra. Intinya, mereka bilang kalau situasi keamanan di Indo-Pasifik udah berubah begitu cepat, sampai-sampai kapal selam konvensional canggih sekalipun dianggap nggak cukup lagi buat melindungi kepentingan mereka. Mereka merasa butuh sesuatu yang jauh lebih superior. Tapi pernyataan tadi itu baru separuh cerita. Masalah utamanya itu bukan soal kelemahan kapal selam Prancis, tapi soal kekuatan calon lawan yang bakal dihadapinya. Ada sebuah kekuatan baru yang muncul dari bawah Laut Pasifik, sebuah kekuatan yang tumbuhnya jauh lebih cepat dari yang diperkirakan oleh semua badan intelijen barat. Dan inilah dia alasan sesungguhnya. Lompatan kuantum dari teknologi dan kapasitas industri angkatan laut Cina, terutama armada kapal selam nuklir mereka. Jadi, AUKUS ini pada dasarnya adalah sebuah respons langsung terhadap kebangkitan kekuatan bawah laut Beijing yang makin hari makin dominan. Intelijen barat mengkonfirmasi, Cina bukan cuma bikin lebih banyak kapal selam, tapi kapal selam yang mereka buat itu jauh lebih canggih dari perkiraan. Ada dua nama yang jadi sorotan utama, tipe 093B yang udah beroperasi, dan tipe 095 yang bakal datang. Nah, yang tipe 095 ini, menurut laporan bakal jadi game changer sejati. Kenapa? Karena tingkat kesenyapannya katanya udah setara sama kapal selam barat. Salah satu kunci kemajuan mereka ada di teknologi ini. Propulsi pump jet. Gampangnya gini, ini adalah sistem baling-baling yang dibungkus selubung khusus buat meredam suara secara drastis. Ingat, di dunia perang bawah laut, siapa yang paling senyap, dialah pemenangnya. Dan sekarang, Cina sudah menguasai teknologi ini. Oke, jadi mari kita rangkum lompatan kekuatan Cina ini. Pertama, kapal selam mereka sekarang jauh lebih senyap, udah bisa nyaingin model-model barat. Kedua, daya hancurnya lebih besar. Mereka pasang VLS atau tabung peluncur vertikal yang bisa menembakkan rudal jelajah. Dan ketiga, nah ini yang paling bikin Pentagon pusing tujuh keliling, skala produksinya. Coba bayangin ya, ada satu galangan kapal baru di Bohai yang bisa bangun 4 kapal selam nuklir sekaligus. Ini skala industri militer yang benar-benar gila. Nah, realitas baru inilah yang bikin Australia panik. Mereka sadar betul, mereka nggak akan pernah bisa menandingi jumlah kapal selam Cina. Jadi, mereka melempar dadu. Bertaruh habis-habisan pada satu-satunya kartu yang mereka punya, kualitas teknologi superior dari Amerika dan Inggris. Sekarang kita masuk ke bagian inti dari pembahasan ini. Kita akan bandingkan langsung head-to-head calon predator bawah laut dari kedua kubu. SSN AUKUS melawan tipe 095 milik Cina. Siapa yang bakal unggul? Oke, coba perhatikan tabel ini. Kalau kita lihat, keduanya sama-sama pakai pump jet, sama-sama punya VLS. Bedanya di persenjataan. SSN AUKUS bakal bawa Tomahawk, tipe 095 bawa YJ-18. Tapi perbedaan sesungguhnya ada di sini, DNA teknologinya. SSN AUKUS itu dibangun di atas pondasi teknologi reaktor dan sistem tempur AS Inggris yang udah terbukti puluhan tahun di medan perang. Sementara tipe 095, meskipun canggih, dia adalah puncak dari teknologi Cina yang berkembang super cepat, tapi jujur saja belum teruji. Jadi inilah inti pertaruhannya. AUKUS bertaruh pada kualitas superior. Mereka percaya satu kapal selam mereka lebih mematikan karena punya sensor dan pengalaman tempur yang lebih baik. Di sisi lain, strategi Cina jelas beda. Mereka bertaruh pada kuantitas. Mereka punya kapasitas industri masif buat membanjiri lautan dengan kapal selam yang pada akhirnya bisa menciptakan tantangan yang luar biasa besar bagi lawan-lawannya. Sekarang, kita sampai di bagian terpenting. Semua drama diplomatik dan adu teknologi canggih ini terjadinya di mana? Tepat di depan pintu rumah kita. Jadi, apa dampaknya buat Indonesia? Ini dia realitas baru yang harus kita hadapi. Lautan strategis di sekitar Indonesia, halaman belakang kita, akan jadi arena patroli permanen bagi kapal selam nuklir, baik dari AUKUS maupun Cina. Dan alur laut Kepulauan Indonesia, ya, Selat Sunda dan Selat Lombok, hampir pasti akan jadi rute perlintasan utama mereka. Tapi Indonesia nggak cuma diam. Secara diplomatis, kita bergerak cepat. Kita jadi negara pertama di dunia yang mengajukan working paper ke PBB soal propulsi nuklir ini. Kita soroti bahayanya, risiko kecelakaan reaktor di perairan kita, dan penggunaan uranium tingkat senjata oleh Australia yang bisa jadi presiden buruk.
Langkah ini menempatkan Indonesia di garda terdepan diplomasi global, menyuarakan kekhawatiran yang juga dirasakan banyak negara lain. Nah, ini dia inti ketakutan strategis Indonesia. Kalau Australia, sebagai negara non-senjata nuklir, boleh pakai uranium tingkat senjata untuk kapal selamnya, terus apa yang bisa menghentikan negara lain melakukan hal yang sama? Ini bisa membuka kotak Pandora proliferasi nuklir di kawasan kita. Skenario yang sangat menakutkan. Pada akhirnya, AUKUS ini menempatkan Indonesia dalam posisi yang sangat sulit. Kita dituntut untuk pintar-pintar mendayung di antara dua karang, menjaga politik bebas aktif kita, sementara halaman belakang rumah kita pelan-pelan berubah menjadi panggung perlombaan senjata paling canggih di abad ke-21. Nah, ini menyisakan satu pertanyaan besar buat kita semua sebagai sebuah bangsa. Dengan hadirnya para predator nuklir ini di perairan kita, langkah konkret apa yang harus kita ambil untuk menjamin kedaulatan dan keamanan nasional kita di era yang serba tidak pasti ini? Sekarang saya mau dengar pendapat Anda. Menurut kalian langkah Australia ini bisa dibenarkan? Atau ini sebuah pertaruhan sembrono yang membahayakan seluruh kawasan? Tulis analisis kalian di kolom komentar ya. Terima kasih sudah menyimak. Di bagian selanjutnya kita akan bahas skenario terburuk. Apa yang terjadi jika kapal-kapal selam ini benar-benar bertempur di Laut Cina Selatan? Sampai jumpa!